Pada awal tahun 1945, Indonesia memasuki salah satu fase yang paling penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Saat itu, Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai langkah awal, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan nama BPUPKI. BPUPKI mulai menjalankan tugasnya melalui sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa membahas dasar negara yang akan menjadi landasan Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan berbagai gagasan dan pandangan mereka. Puncak sidang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato yang berisi rumusan dasar negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Gagasan ini menjadi salah satu pondasi penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sidang pertama berakhir, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan hasil-hasil pembahasan ke dalam sebuah naskah yang lebih konkret. Hasil kerja panitia tersebut melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, BPUPKI menggelar sidang kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan, batang tubuh, bentuk negara, serta wilayah Indonesia. Setelah dibubarkan, tugasnya selesai dilaksanakan, BPUPKI pun dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan hingga tahap pelaksanaan, dengan anggota yang terdiri dari para tokoh penting bangsa Indonesia, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, situasi dunia berubah dengan sangat cepat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Peristiwa tersebut menyebabkan Jepang mengalami kekalahan besar dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menjadi titik balik yang sangat menentukan. Di tengah kekosongan kekuasaan yang terjadi, bangsa Indonesia melihat peluang untuk menentukan nasibnya sendiri. Momentum inilah yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju peristiwa bersejarah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Sebuah momen yang menandai lahirnya negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri atas kekuatan rakyatnya sendiri. Pada malam hari di ruang sederhana. Saudara-saudara, saat yang nanti akhirnya tiba. Jepang telah berada di ambang kekalahan. Mereka tidak punya lagi kekuatan. Jika demikian, mengapa kita masih menunggu? Kita memiliki kesempatan untuk menentukan nasib kita sendiri. Kemerdekaan tidak boleh ditunda. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta. Setibanya di rumah Soekarno, Bung Karno, kami datang membawa tuntutan rakyat. Silakan masuk, saudara. Kita bicarakan dengan kepala yang dingin. Tidak ada waktu lagi untuk berbasa-basi, Bung. Saudara Soekarno, kendalikan emosi Anda. Yang menuntut agar kemerdekaan diproklamasikan malam ini juga. Kemerdekaan bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan. Namun, itu adalah kita. Dan hak itu harus dipertanggungjawabkan. Kita harus memastikan bahwa rakyat telah siap.
Kita ingin terjadi pertumpahan darah. Rakyat telah siap sejak lama. Belum siap, hanyalah para pemimpinnya. Saudara-saudara, kalian mengira aku tidak menginginkan kemerdekaan? Kalian mengira aku tidak merasakan penderitaan rakyat? Aku telah menyaksikan bangsa ini dijajah, diinjak-injak, dan tidak diperlakukan secara adil. Aku bersumpah bangsa ini akan berdiri sendiri. Namun saudara, kemerdekaan ialah tidak dipandang kemarahan semata, namun disusun secara matang. Keesokan harinya, golongan muda berkumpul dan berdiskusi lagi. Saudara-saudara, kabar itu telah pasti. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah ini benar adanya? Jika itu benar, maka kekuasaan Jepang di tanah air ini telah berakhir. Artinya, tidak ada lagi kekuatan yang menghalangi kita untuk merdeka. Inilah saatnya. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Benar, kemerdekaan itu harus kita ambil, bukan kita tunggu. Namun, ada satu hal yang menjadi permasalahan. Bagaimana dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka masih ingin menunggu sidang PPKI. Sidang itu bentukan Jepang, maka kita tidak boleh bergantung kepada mereka. Jika kemerdekaan diumumkan melalui PPKI, dunia akan mengira itu pemberian Jepang. Tidak, kemerdekaan itu harus murni dari kehendak bangsa itu sendiri. Maka kita harus menemui Bung Karno malam ini juga. Di rumah Soekarno. Bung Karno, kami datang membawa kabar penting. Silakan saudara Wikana, apa itu yang terjadi? Jepang telah menyerah. Ini saatnya kita merdeka. Apakah kabar itu telah pasti? Kami telah memperoleh informasi yang dapat kita percaya. Di rumah Soekarno pada keesokan harinya. Apa-apaan ini? Ikut saja. Saudara-saudara, apa kalian sadar apa yang kalian lakukan ini? Kami sepenuhnya sadar, Bung. Ini adalah satu-satunya jalan agar kemerdekaan tidak berhenti di Jepang. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta, kami membawa Bung ke sini agar Bung tidak lagi di bawah pengaruh Jepang. Saudara Wikana, apakah saudara mengira kami tidak memahami keadaan? Kami justru khawatir, Bung, terlalu mempertimbangkan Jepang. Kami tidak pernah tunduk pada Jepang. Namun kenyataannya, kita masih menunggu sidang PPKI. Aku tidak ingin kemerdekaan ini menjadi pertumpahan darah dan tidak diperlukan. Bung, justru karena itulah kita harus bertindak sekarang. Jika kita menunggu, kita akan kehilangan kesempatan. Kemerdekaan bukan sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang direbut. Saudara-saudara, kita semua menginginkan hal yang sama. Namun, kita tidak boleh terburu-buru tanpa perhitungan yang jelas. Saudara-saudara, aku tidak menolak kemerdekaan. Aku hanya menolak kemerdekaan yang lahir dari kekacauan. Bung Karno, Bung Hatta, saya datang membawa kepastian. Kepastian apa? Kemerdekaan akan diproklamasikan. Saya menjamin proklamasi akan dilakukan secepatnya di Jakarta. Apakah itu janji yang dapat dipercaya? Saya mempertaruhkan kehormatan saya. Baik, kita akan kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada keesokan harinya. Kita tidak dapat melakukannya di sebarang tempat karena keadaan masih belum aman. Benar, tentara Jepang masih bersenjata. Kita harus berhati-hati. Jika salah langkah, semuanya akan gagal sebelum dimulai. Saya memiliki satu usul. Apa itu? Rumah Laksana Maeda. Seorang perwira Jepang? Ya, tetapi dia bersimpati dalam perjuangan kita. Apakah dapat dipercayai? Ia telah menunjukkan sikap yang mendukung Indonesia. Saya yakin ia dapat membantu. Dalam keadaan ini, kita harus mengambil risiko. Baik, mari kita ke sana. Di rumah Laksamana Maeda.
Selamat datang Tuan Soekarno, Tuan Hatta, Tuan Soeharto. Silakan masuk. Terima kasih telah menerima kami di saat seperti ini. Saya telah mendengar perkembangan situasi. Silahkan, bagaimana saya dapat membantu? Kami membutuhkan tempat yang aman untuk merumuskan teks proklamasi. Saya memahami maksud Anda. Kami menyadari ini bukan permintaan yang mudah. Namun, ini langkah penting bagi masa depan bangsa kita. Sebagai seorang perwira, saya memahami tugas saya. Namun sebagai manusia, saya memahami keinginan negara untuk merdeka. Saya akan menjamin keselamatan Anda selama berada di rumah ini. Saya akan menggunakan rumah ini untuk merumuskan proklamasi. Kami berterima kasih atas bantuan Anda. Ini akan menjadi bagian penting dalam sejarah. Penyusunan teks proklamasi akhirnya dilakukan di kediaman Laksamada Meda. Setiap kata harus memiliki arti yang benar. Dan setiap kalimat harus mewakili seluruh bangsa. Jangan terlalu panjang. Biarkan sederhana, namun Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Keesokan harinya, Bung Karno, semua telah siap. Baik, ini saatnya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta para saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa kepada bangsa kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia
ada di